Wonderful God, beauty of a Savior. You are a wonderful God, yes. Oh my Creator, you and only you are worthy of the glory, God. Only you deserve the highest honor, and everything you've given me I give right back to you. What a joy it is to give my life to such a wonderful God, yes. Oh yes, beauty of a Savior. Yeah, you are a wonderful God. Oh, my Creator. Yeah. One more time, say, you are a wonderful God. Engkaulah Allah yang layak dimuliakan. Keagunganmu Tuhan sungguh tiada taranya, karena Kaulah Raja segala Raja Tuhan. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua cipta, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala Raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Waktu kuburmu terbuka, Kau tak kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenarannya kan padam tak sirna. Oleh darah dan namanya
malam memberitakan pekerjaan tanganmu. Dan pada saat ini kami membutuhkan berkat-Mu Tuhan, dan biarlah turun atas kami. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku. Damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. I love You, Lord. Oh, Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night You were close like no other. I've known You as a father, I've known You as a friend, and I have lived in the goodness
Shalom, saya Eddie Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis, tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan, dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom Jemaat Fresh dimanapun kita berada. Selamat datang di Fresh Online Service pada Minggu 7 Maret 2021. Saya harap jemaat sekalian baik dan sehat selalu. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah online bersama FGCC, saya ucapkan welcome home. Kami sangat senang dengan keberadaan Anda di sini. Untuk pendataan kami, jemaat sekalian diminta untuk dapat mengisi data diri melalui Google Form yang dapat diakses melalui QR Code yang terdapat di sebelah kanan layar Anda. FGCC merupakan sebuah gereja sel dan komunitas kami yang bernama Freshcom, yang dimana di dalam Freshcom kita bisa saling sharing, saling mendoakan, dan tentunya menjadi satu keluarga di dalam Kristus. Freshcom untuk sementara diadakan secara online, dan saya sendiri sangat mengencourage jemaat sekalian untuk dapat tergabung di dalam Freshcom dengan cara men-scan QR Code yang sama yang terdapat pada sebelah kanan layar Anda. Bagi jemaat sekalian yang masih memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar Freshcom, jemaat sekalian dapat langsung saja bertanya melalui fitur live chat di YouTube channel Fresh Generation Community Church, dan volunteers kami akan sangat senang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Pada hari ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, jemaat sekalian diminta untuk dapat mempersiapkan hati, pikiran, dan juga roti dan anggur persembahan di rumah masing-masing. Sebentar lagi kita akan mengadakan doa persembahan. Oleh karena itu, jemaat sekalian diminta untuk dapat membuka aplikasi online banking di rumah masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat sekalian dapat transfer ke account public bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR Code di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk memperluas kerajaan Allah dan menjangkau banyak jiwa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendoakan persembahan dan memberikan dengan hati yang gembira. Shalom FGCC. Saya percaya bahwa jemaat yang di rumah bersuka cita pada hari ini, amin. Pada ibadah kali ini kita mengucap syukur dan pasti kita mau menaikkan puji-pujian dan menaikkan kebesaran Tuhan. Sama-sama kita katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
wanna say that we believe in your power, 'cause your power is still working for us. This is the house that's of worship. This is the place of praise, where every demon trembles, where we proclaim your name. This is the house of healing. Our heart are full of faith. You have our full attention. You have the final say. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. This is our praise. This is our worship for you only. We wanna sing again. We wanna declare that resurrection's power. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs over even the coldest grave. So come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. This is your presence. We sing for you, Lord. Your power is overwhelming this place in this moment. We wanna declare, I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working. All things are done. I fix my eyes on heaven. God, I receive your vision. God, I believe you're working. All things are done. I still believe you're moving. I still believe you're speaking. God, I believe you're working. All things are done.
has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb's overcome. Yes. The Lamb has overcome all of our sins, and we forever want to praise you, Lord. Dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan akan firman-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Tuhan. Engkau yang memberkati pembicara yang akan menyampaikan perkataan-Mu, Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memberikan dia hikmat, Tuhan. Dan biarlah kami mendapatkan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Sobat Fresh. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua hari ini kembali pada Fresh Youth Service hari ini. Saya percaya dan berdoa bahwa setiap dari kita tetap sehat dan semangat. Dan setiap semua dimanapun kita berada siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai dengan mengajak teman-teman semua, kita semua tulis di live chat, say hi, say FGCC, we are FGCC, dan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas segala berkat kasih-Mu hari ini. Biarlah Engkau berkati ibadah hari ini. Engkau Tuhan, setiap apapun yang keluar dari mulut hamba, biarlah boleh berasal daripada-Mu dan dapat sampai ke setiap hati kami dan menjadi tanah yang subur, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu, dalam nama-Mu yang mulia, yang kudus, Tuhan kami, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tema tahunan FGCC adalah progress, di mana kita semua berharap ada progress dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk pengertian akan the purpose of life. Oleh karena itu, bulan ini, bulan Maret dan seterusnya, tema FGCC adalah purpose. Dan sharing saya hari ini berjudul The Right Purpose. Bicara tentang purpose, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah maksud atau tujuan atau kegunaan atau fungsi. Ya. Dan kalau kita lihat di sekeliling kita, setiap barang yang ada di sekeliling kita, itu tentu ada maksud penciptaannya, ada fungsinya, ada kegunaannya, ada purpose-nya. Sebagai contoh, saya punya handphone di sini. Ya kan? Handphone diciptakan atau mobile phone diciptakan untuk means of communication, untuk berkomunikasi. Jelas fungsi penciptaannya. Atau contoh berikutnya adalah buku. Buku diciptakan untuk berbagi informasi supaya kita dapat belajar, meningkatkan knowledge kita, pengetahuan kita. Jelas fungsi dan purpose sebuah buku. Atau juga yang sering kita pakai sehari-hari, tablets. Tablets kegunaannya mungkin bisa sama seperti phone, means of communication. Tapi juga bisa jelas penggunanya adalah supaya menjadi lebih efisiensi. Dari laptop yang berat, yang besar, menjadi lebih ringan. Sehingga means of purpose-nya juga jelas. Kan? Sama halnya dengan kita. Sama halnya dengan hidup kita. Apakah teman-teman dan kita semua tahu, what is our purpose? What is our life purpose? Sangat penting bagi kita untuk tahu apa purpose kita di dunia ini. Karena kalau ketidakmengertian, ketidaktahuan akan purpose, itu biasanya akan menimbulkan abuse atau penyalahgunaan dari sesuatu. Ya, contoh sekali lagi, telepon, means of purpose as a communications. Tapi kalau kita salah menggunakan, bisa jadi hal yang salah, jadi ganjalan pintu. Not a means of the purpose, right? So, buku, kita tahu tadi kita katakan adalah sebagai untuk sumber informasi, untuk belajar. Tapi kalau kita pakaikan sebagai bantal guling tidur, ya kan, karena kita malas belajar, jadi ya nggak benar purpose-nya, bisa abuse dan penyalahgunaan purpose, right? Nah, hal yang sama dapat terjadi dalam hidup kita. Pada saat kita tidak mengerti apa yang menjadi purpose bagi kita dalam hidup ini. When we don't know what is our purpose in life.
Ya. Oleh karena itu, mari saya undang teman-teman semua, kita semua untuk melihat dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kita harus mengerti dulu siapa kita, supaya kita dapat tahu apa yang menjadi purpose dalam hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Kita adalah bangsa sendiri. Bangsa terpilih. You are the chosen people. Seperti kita lihat di versi NIV dari firman ini dikatakan, but you are a chosen people. You are a chosen people. A royal priesthood. A holy nation. God's special possessions. That you may declare the praises of Him who called you out of darkness into a wonderful light. The keyword yang saya tangkap adalah you are chosen people. That is who we are. We are a chosen people. And that you may declare the praises of Him. Itulah yang menjadi purpose dalam hidup kita. So that we declare the praises of Him. Dan dalam 1 Korintus 10 ayat 31, ini menegaskan purpose hidup kita. Mari kita baca bersama-sama. Jika engkau makan atau jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Untuk kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Untuk kemuliaan Allah. For the glory of God. Firman ini menunjukkan kepada kita secara mutlak bahwa apapun yang kita lakukan dalam hidup haruslah dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. And that is, everyone, that is our purpose of life. That is the right purpose of us in this world. Dan this means, what it means, melakukan segala sesuatu demi untuk kemuliaan Tuhan. Ini artinya baik di saat kita lagi sendiri atau lagi bersama teman-teman, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Baik kita lagi sehat ataupun kita lagi terpuruk di dalam ranjang, sedang sakit, di rumah sakit, apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Baik saat kita lagi belajar ataupun bekerja ataupun berbisnis untuk Tuhan. Saat kita dengan keluarga, dengan pacar, ini penting nih anak-anak muda. Lagi dengan pacar sendirian di kamar, ingat apapun yang kita lakukan, our purpose is to glorify God. Baik dengan kakak, adik, saudara atau orang yang tidak kita kenal. Sikap dan tindakan kita, apapun yang kita lakukan, our purpose is to glorify God. Jadi kalau saat ini ada teman-teman yang sedang berpikir, aduh saya nggak tahu nih apa sih my purpose, apa sih tujuan hidup saya. Saya harap sekarang semua yang mendengarkan ini, teman-teman semua, kita semua termasuk saya diingatkan bahwa hidup kita, our purpose is nonetheless, is only one, to glorify God. Yang setuju, yang siap memuliakan Tuhan dalam hidupnya, mari type amin di live chat kita. Ya, sama-sama katakan amin, hidup kita memuliakan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita harus akui banyak dari kita yang mungkin walaupun sudah sering mendengarkan 1 Korintus 10 ayat 31 tadi, masih bingung. Kadang masih kita dengar bahwa banyak dari kita bangun pagi merasa, oh God, I don't know what I'm supposed to do, I don't know my purpose. Atau masih khawatir akan masa depan karena bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Atau mungkin yang sudah sering mendengar, seperti saya katakan tadi, kadang-kadang lupa malah, masih merasa jenuh, dan masih bingung dan masih tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidup. Mengapa? Penting sekali untuk kita sadari bahwa kegagalan kita untuk mengingat dan mengetahui bahwa hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, membuat kita jatuh pada kehidupan yang sia-sia. Dan apa itu kehidupan yang sia-sia?
saya sebut itu sebagai the wrong purpose. There's a 3P, 3P. P yang pertama, the first P says pleasure atau kesenangan. Sering kita dengar, termasuk diri saya dulu sering dengar sekali bahwa I want to be happy, I want to have fun, life is short, I want to have fun, and I want to feel good. Pleasures, the wrong purpose, the first wrong purpose, which is pleasure, itu menunjukkan kalau kita salah, kita selalu mencari sesuatu yang temporary, kesenangan yang sementara, dan juga kesenangan yang sementara itu termasuk comfortable in comfort zone dan kita nggak mau berubah, So that is the first P. Banyak dari kita yang mungkin jatuh dalam pleasures that we thought that being happy is our ultimate purpose, and now we know it is not, right? So the second one, second P adalah possessions atau harta benda, Dan ini adalah keinginan untuk memiliki materi yang berlebihan. Dunia kita tahu kita hidup dalam materialistic worlds. Everything is about materials, and a lot of us fall into a trap that we buy what we want and it's not what we need. And the culture of showing off, the culture of comparisons. Dia punya ini, saya nggak punya. Teman saya punya itu, saya nggak punya. Saling membanding-bandingkan karena fokus purpose mereka adalah possessions, harta benda, Dan in the end kita jatuh dalam belanja yang berkelebihan, besar pasak daripada tiang, dan semua penggunaan kredit card yang berlebihan. Lebih banyak bicara apa yang kita punya dari segi harga benda daripada values. Hati-hati, Dan yang ketiga, the third P yang membuat kita suka lupa dengan our right purpose adalah prestige atau gengsi. Dan gengsi atau prestige ini biasanya datang dengan 3 temannya. Power, positions, and popularity. Right? Dan dunia sekarang ini dunia filter. Banyak sekali hidup kita ini dipenuhi dengan filter-filter. Nggak cuma di Instagram, tapi di dunia sebenarnya banyak yang taruh filter. Dan banyak dari kita yang sangat status conscious, right? Bahwa kita mau people want others to think that we are okay. People want others to think that we are successful, that we are important. Jadi semua kehidupan kita di value dengan prestige, dengan gengsi, right? Nah, semua hal ini adalah hal yang diajarkan dunia. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang 3 hal ini? Saya undang teman-teman untuk baca di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16. Good News Bible versions. Do not love the world or anything that belongs to the world. If you love the world, you do not love the Father. Everything that belongs to the world, what the simple self desire, which is pleasure, what people see and want, which is the possessions, and everything in this world that people are so proud of prestige. Listen to this. None of this comes from the Father. It comes from the world. Dan kita baca ayat ke-17 yang sangat penting. The world and everything in it that people desire is passing away. But those who do the will of God live forever. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. The 3P just now, the possessions, right? The pleasure, the prestige, all of those will be gone. They are all temporary. Saya tidak mengatakan bahwa the power, possessions, harta benda, popularity atau fun is not important. It's not solely bad things. But what I'm trying to say is, kalau sampai kita menaruh ketiga hal ini menjadi purpose dalam hidup kita, di mana kita taruh hati kita, these P's, these three P's, this wrong purpose tend to make us forget our ultimate purpose, our right purpose, that we are supposed
to live and do everything to glorify God. Dan itu membuat kita jauh dari fokus akan Tuhan dan menjadi fokus pada diri sendiri. Karena fokusnya pada diri sendiri menimbulkan dampak lain. Kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita membandingkan dengan sekeliling kita. Dan itu impact-nya nanti jadi minder. Saya sharing pengalaman pribadi saya. Waktu saya berumur 16, saya masih ingat tahun 1992, keluarga saya cukup sederhana, semua cukup. Tapi tahun 92, Papa diizinkan Tuhan untuk bangkrut. Ya. Dan secara tidak langsung, itu impact dalam pemikiran pribadi saya, mindset saya. And I choose the right purposes at that time. Saya mulai membandingkan dengan orang lain. Teman-teman saya mampu punya Nintendo, Atari zaman dulu. Teman-teman saya punya motor, punya mobil, dan saya nggak punya apa-apa. Dan saya harus mulai bekerja pada saat umur 16 tahun untuk membiayai sekolah saya, SMA kelas 2 saat itu. Dan saya mulai jatuh dalam 3P tadi, dan saya mulai tidak percaya diri, minder karena tidak mempunyai uang, finansialnya jelek, and the fear of missing out keep growing and growing. Dan saya mulai ikut-ikutan dalam merokok, minum-minuman keras, balapan motor illegal, sampai patah tangan, pecah kepala, dan juga tentunya zaman dulu tawuran, suka sekali tawuran. Karena saya melakukan semua itu tanpa mengerti the right purpose of my life. Dan saya hanya tahunya bahwa saya harus punya prestige, saya harus punya possessions, dan saya harus punya pleasure. But indeed, those things are temporary. Dan puji Tuhan, saya diizinkan untuk mengenal Tuhan di tahun 98 waktu saya kuliah. Dan saya mengerti bahwa hidup saya untuk to glorify God. But I'm not saying that I'm perfect. I'm not saying that I'm there, that I live the purpose of my life. I'm saying that now I know, now you know, the purpose of our lives to glorify God. Dan kita punya kesempatan untuk melakukan continuous improvement dalam journey ini. Tapi ada saatnya tentu kita jatuh dan lupa akan hal ini, ya kan? Nah, bagaimana membangun hidup yang tetap melekat pada right purpose untuk selalu memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya? Hari ini saya akan membagikan 2 tips di mana kita bisa membangun hidup yang tetap melekat dalam the right purpose, which is to glorify God. Yang pertama, bersekutu dengan Tuhan. Nothing is not a magical word. Don't expect a magical word. But bersekutu dengan Tuhan, right? Merupakan the best foundation. Bersekutu dengan Tuhan, istilah zaman sekarang adalah saat teduh. Sifatnya adalah inward. So it's going inward, ke dalam arti memuliakan Tuhan melalui kehidupan pribadi. Yesus selalu memuliakan Bapa. Dari kecil sampai dia besar, dewasa, dan sampai dia mati, Yesus memberikan contoh teladan bagi kita dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Dan yang saya paling suka dalam hidup Yesus adalah Yesus memberikan kita teladan tentang bersekutu kepada Tuhan. Saya bacakan dari beberapa contoh firman, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Beberapa hari lalu, saya ditegur oleh firman ini. Teman-teman pasti tahu, kita semua sibuk. Teman-teman banyak yang sekolah, kerja, dan lain-lain. Saya juga kerja dan saya juga orang tua dan suami. Right? Beberapa hari lalu saya bangun, saya capek banget. Saya sempat bilang sama istri saya bahwa saya mau bangun lebih siang hari ini, saya mau istirahat karena capek banget habis olahraga dan kerja. Tapi saya ditegur melalui firman ini, di mana dikatakan bahwa pagi-pagi benar saat hari masih gelap, Yesus sudah berdoa. Dan puji Tuhan, saya dengan sengaja bangun, tetap dibangunkan oleh Roh Kudus mungkin, dan bangun pada pagi tersebut, dan saya decide untuk tidak lanjutkan tidur, dan saya decide untuk tetap berdoa. Dan puji Tuhan atas itu. Dan Lukas 5 ayat 16 juga berkata, akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, dari banyak contoh Yesus ini, satu hal yang saya tahu adalah, saya buat quote seperti ini. Saat teduh itu harus, bukan bonus.
Harus bukan bonus berarti bukan kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Bukan pas saya lagi happy, saya berdoa, ada saya teduh, nggak happy, saya nggak saat teduh. Bukan pas saya lagi nggak sibuk, saya berdoa, atau saya sibuk, saya nggak berdoa. No, saat teduh itu harus, bukan bonus. Yang percaya katakan amin. Live chat. Nah, sama seperti handphone sebenarnya kan, sama seperti handphone tadi. Charging the battery itu harus, bukan bonus. Ya, harus berarti it's mandatory. Jadi saat teduh itu harus kita miliki dalam hidup kita untuk glorifying God. Alright? Karena dalam saat teduh kita dapat terbuka dengan Tuhan, mengaku dosa, mendengarkan ajaran Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan saat teduh, kita tahu pikiran kita akan diarahkan pada firman Tuhan dan pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita lihat di Mazmur 119 ayat 11. Dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Nah, firman ini mengatakan dengan mengerti, dengan berdoa, memiliki saat teduh, menyimpan janji Tuhan dalam hati, kita bisa belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan, sehingga kita tidak berdosa. Kita juga belajar dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2 yang berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini kalau kita baca di Alkitab, itu judulnya jalan orang fasik dan jalan orang benar. Ya kan? Nah, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sama saat teduh. Jadi dengan bersekutu dengan Tuhan, kita dapat mengarahkan diri kita to the right purpose. Dan satu kali lagi, what is our right purpose? To glorify God. Right? So, nggak bisa dong kita selalu bilang, I don't know my purpose in life. I'm confused, I'm lost, I'm not sure what to do, I'm not sure about my future. When we are not willing to spend time to God. Gak bisa kita mengatakan, saya nggak tahu purpose saya in life, saya nggak tahu masa depan saya takut akan masa depan, I'm lost, saya kehilangan arah. Tapi kita nggak mau memiliki saat teduh. Kita nggak mau bersekutu dengan Tuhan dan belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ya, kata-kata seperti saya kasih tahu teman-teman, saya juga kasih tahu diri saya sendiri beberapa hari lalu, sibuk, capek, nggak ada waktu, nggak tahu cara berdoa, nggak tahu cara saat teduh. Itu udah nggak zaman. Yang kita butuhkan bukanlah mencari suatu alasan. Yang kita butuhkan adalah melangkah dalam iman. Start your saat teduh kalau belum. Teruskan saat teduh dan bersekutu dengan Tuhan kalau sudah. Dan terus menerus as part of the journey in glorifying God kita lakukan. Ayo sama-sama katakan lagi keras kepada teman-teman Anda sebelah kiri atau kanan, atau papa mama yang sedang nonton bersama, ataupun kalau lagi sendiri serukan dengan lantang. Saat teduh itu harus, bukan bonus. Oke? Puji Tuhan. Nah, langkah kedua yang dapat kita lakukan agar kita dapat terus membangun hidup yang melekat kepada right purpose, ya, adalah berkarya bagi Tuhan. Berkarya bagi Tuhan ini artinya lebih ke outward, ya, lebih ke keluar, outward. Melayani sesama untuk memuliakan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, mari sama-sama kita baca dengan lantang. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saat kita sedang komunikasi dengan Tuhan, ya, atau dengan sesama maksudnya, lakukan untuk Tuhan. Saat kita bekerja untuk Tuhan,
Saat kita lagi baca buku, ya baca buku rohani untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, not for the 3P, bukan untuk the wrong purpose, bukan untuk pleasure, bukan untuk possessions, bukan untuk prestige. Semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, ada beberapa area di mana kita bisa berkarya untuk Tuhan. Yang pertama adalah our time, ya. Cek penggunaan waktu kita. 24 jam per hari, 168 jam per minggu. Untuk teman-teman yang sudah bekerja, mungkin yang kerja 5 hari, 40 jam per minggu, ya. Pertanyaannya adalah kalau kita mau berkarya untuk Tuhan, hal apa yang menguasai waktu kita? Hal apa yang menguasai waktu kita? Ya, apakah waktu kita gunakan untuk memberkati orang lain? Saat kita di kampus, saat kita kerja, saat kita di rumah. Do we use it wisely? Or do we use it carelessly? Apakah kita menggunakan waktu kita untuk memberkati orang lain? Atau lebih banyak untuk pleasure? Atau mencari possessions? Dan mencari prestige? Yeah? So through our time. And the second one is our roles. Our roles atau peran kita. Bagi teman-teman mahasiswa, peran Anda, peran kita semua, peran teman-teman adalah belajar sebagai seorang mahasiswa. Ya? Jadi it's a given for you to focus on your study. Ya? Mengapresiasikan apa yang orang tua kalian telah sediakan supaya dapat belajar, bersekolah dimanapun Anda berada. Jadi tugas Anda adalah memuliakan Tuhan dengan belajar dengan baik. Untuk teman-teman yang sudah bekerja, kita sebagai professionals, memuliakan Tuhan atau berkarya bagi Tuhan melalui peran kita itu termasuk mempunyai etos kerja yang baik, nggak bermalas-malasan, dan bersikap profesional tetap, walaupun kadang-kadang kita ditempatkan pada situasi di mana bos kita adalah orang yang tidak kita sukai. Disitulah kita dapat berkarya bagi Tuhan. To glorify God in everything we do. Atau ibu rumah tangga, bapak-bapak di rumah, bagaimana kita bersikap di rumah sebagai orang tua, sebagai anak, atau sebagai menantu. Semua yang kita lakukan dalam peran kita, pertanyaannya adalah, do we use our role to glorify God? Or we use it carelessly to chase the 3P, the wrong purposes? Yang ketiga, our financial. Cek penggunaan uang kita. Where do we spend our money? Excessive eating? Makan, minum, atau materi, shoes, glamorous watch, gadgets, makeups, right? Do we use our financially to glorify God? Do we use our financials to glorify God? Or we chase carelessly all the 3Ps, the wrong purposes? Dan apakah kita menggunakan financial kita untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana dengan perpuluhan Anda? Bagaimana dengan persembahan Anda? Apakah Anda menggunakan financial Anda untuk memberkati orang lain? Disitulah kita dapat berkarya bagi Tuhan. Saya ingat satu pesan atau quote dari Pastor Brian Houston, Hillsong kalau nggak salah. Dia katakan, the purpose of God's blessing is to enable you to be a great channel of blessings to others. We are blessed to be a blessing. Again, how do we use our financials? To glorify God or to chase the temporary things? Last but not least, our relationships. Check relationship kita. Siapa yang ada di sekitar kita. Dan dengan siapa kita habiskan waktu. Apakah relasi kita adalah dengan orang-orang yang positif, yang memuliakan Tuhan. Atau orang-orang yang malah menjauhkan kita dari the right purpose. Dan mengejar all those temporary things again. Right? Do we have a healthy relationship or careless relationship focusing on 3Ps? Do we, in our relationship with others, help others to find their right purpose, which is to glorify God? Right? Nah, hal-hal di atas membantu kita untuk terus melekat pada the right purpose. Hal-hal di atas
membantu kita untuk terus ingat bahwa hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya, banyak sekali saya repeat kalimat ini supaya kita semua ingat, supaya saya sendiri ingat bahwa hidup kita tuh nggak ada tujuan lain dalam hidup kita selain untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan penting juga untuk kita ingat satu rahasia penting ya. Coba dengar baik-baik. Waktu kita, peran kita, keuangan kita, hubungan kita sebenarnya bukan milik kita. Itu semua milik Tuhan kan? Karena kita datang tanpa membawa apa-apa. Ini hanya titipan kita di dunia. We are blessed dengan apa yang kita miliki to be a blessing for others. Berkarya bagi Tuhan, membantu kita supaya kita dapat menjadi terang dan garam dunia. Supaya setiap orang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. That is our life purpose. Jadi teman-teman, semoga sharing saya dapat membantu kita semua mengerti dan mengingat apa sih the right purpose dalam hidup kita. What is our life purpose? Ya, our life purpose, kalau saya summary, is nonetheless to glorify God, right? That is the right purpose that we all need to remember in our life. Right? Dan kegagalan kita mengingat yang apa purpose kita itu kadang membuat kita jatuh pada kehidupan yang sia-sia, mengejar 3P tadi. Apa tadi? Pleasure, right? And then possessions, pleasure, kesenangan, hal-hal sementara. I want to be happy, I want to have fun and everything, semua yang sementara. Kemudian possession, harta benda, semua diukur dengan materi, ya, membuat kita fokus kepada diri sendiri dan lupa pada fokus terutama. Dan yang ketiga, prestige atau gengsi, power, position and popularity, ya, membuat kita hidup dengan banyak filter. Bahwa segala sesuatu mau kelihatan baik, supaya semua orang hormat. Dan hal-hal tiga ini hanya sementara seperti yang ditulis dalam Alkitab tadi. Dan apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa terus melekat dalam the right purpose, which is to glorify God. Kita bisa berkarya, bersekutu dengan Tuhan. Sekali lagi, saat teduh itu harus, bukan bonus. Jadi mulai miliki saat teduh supaya kita bisa tidak mencari alasan lagi, sebab yang kita butuhkan bukan mencari suatu alasan, yang kita butuhkan adalah melangkah dalam firman, melangkah dalam iman. Kemudian hal kedua yang dapat kita lakukan untuk melekat dalam the right purpose adalah berkarya bagi Tuhan melalui our time, our role, our financials, and our relationships. Cek bagaimana kita spend waktu kita. Cek bagaimana kita spend peran kita, bagaimana kita melakukan peran kita. Cek bagaimana kita menggunakan keuangan kita. Dan cek apakah relasi kita membantu membawa pengenalan akan Tuhan bagi orang lain. To bring everyone to the right purpose. Terima kasih. Semoga Anda semua dan kita semua diberkati hari ini. Supaya kita boleh terus ingat bahwa hidup kita adalah hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, hari ini merupakan minggu yang pertama ya di bulan Maret kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita boleh siapkan anggur dan roti atau sejenisnya, dan saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebelum kita menerima perjamuan kudus, yuk kita periksa hati kita masing-masing. Kita minta mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan kalau ada yang satu rumah ya bersama dengan keluarganya, boleh saling mendoakan, saling mengampuni ya, minta maaf, dan boleh mendoakan satu dengan yang lain. Dan kalau ada di antara kita yang masih menyimpan dosa, kebencian, dendam, mari saat ini kita lepaskan pengampunan, kita mohon ampun di hadapan Tuhan ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang di hadapan Engkau. Biarlah Tuhan kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus, dan kami juga mau melepaskan pengampunan buat setiap orang yang bersalah kepada kami. Biarlah Tuhan hari ini ketika kami melakukan perjamuan kudus, kami benar-benar mengalami terobosan.
kami diperdamaikan dengan Engkau saat kami merenungkan pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami siapkan perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Yuk mari kita angkat roti yang sudah kita persiapkan dan mari dengan tangan kanan kita angkat tinggi di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang sudah dihancurkan buat kami semua. Dan kami akui Tuhan di tangan kami, roti ini melambangkan tubuh-Mu yang sudah dihancurkan, yang sudah dipecah-pecahkan buat menebus dosa kami. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Harusnya kami yang disalibkan karena kami yang berdosa. Tapi kasih-Mu yang begitu besar sehingga Engkau rela menggantikan kami. Engkau rela menderita demi kami. Dan biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh saat ini mengakui di tangan kami roti ini melambangkan tubuh-Mu yang sudah dihancurkan. Biarlah kami menghargainya. Dan kami akan terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari jemaat kita semua makan di dalam nama Yesus. Yuk mari kita angkat anggur atau sejenisnya tinggi di atas kepala dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang tercurah di Kalvari 2000 tahun yang lalu untuk menembus dosa kami. Biarlah Tuhan kami menerima kehidupan-Mu dan juga nyawa-Mu yang sudah diberikan dan dilambangkan dengan darah-Mu ini Tuhan. Anggur ini Tuhan, biarlah kami meminumnya sehingga kehidupan Kristus, keharuman Kristus akan terpancar lewat kehidupan kami. Dan kehidupan kami sungguh-sungguh akan memuliakan Engkau. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan. Biarlah hidup kami sekarang hidup baru, biarlah kami juga boleh sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita terima anggur yang melambangkan darah Yesus. Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, buat perjamuan kudus yang sudah dilakukan dan juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang sedang menanti jawaban doa, biarlah mereka juga mengalami terobosan, mengalami jalan keluar, tuntunan daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat ibadah hari ini dan juga kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang sudah mulai disuntikkan di berbagai negara yang ada di dunia termasuk Indonesia, Malaysia. Biarlah Tuhan semua ini boleh berjalan dengan lancar dan juga untuk proses imun yang dimunculkan dalam setiap tubuh yang sudah disuntikkan menerima vaksin, semuanya boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa badai ini akan segera berlalu, pandemik ini akan boleh segera dihandle Tuhan, sehingga semua akan berjalan dengan baik dan normal dan boleh pulih kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk semua volunteer yang sudah melayani, berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka, semakin melayani semakin sukacita. Dan terima kasih juga untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan, berkati pekerjaan mereka, juga pekerjaan orang tua kami dimanapun mereka berada, dan uang yang ada biarlah boleh dikelola dengan sebaik mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan, khususnya melalui FGCC. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini, dan sebentar kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tangan kita, arahkan hati pikiran kita, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia, damai sejahtera. Biarlah engkau diberkati, terus naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah keluargamu, sekolahmu, pekerjaanmu, dan semua aspek kehidupan diberkati oleh Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Dan minggu depan kita akan kedatangan hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Jeffrey Rahmat dari JPCC Jakarta, akan melayani kita dalam ibadah online FGCC. God bless you, stay safe, stay healthy, stay connected with God and with community. Selamat beraktivitas, selamat hari Minggu, and God bless you.